Hello guys, welcome back again. It's me again, your boys, Leon Fantino. Him here, always with Ko Ajar. Ya, gimana kok? How you doing? Halo, baik. Oke, jadi kita di Merah Audio lagi. Sekarang kita pengen ada review dua produk yang berbeda. Sebenarnya ini berbeda ya. Ini satu kita ada mixer brand Cina yang profesional juga. Dia 8 channel dan akan kita komparasi dan review melawan mixer dari brand yang udah sangat terkenal lah. Yamaha. Ini 10 channel. Nah, walaupun dimensinya lebih kecil ya. Nah, ayo kok bisa jelasin kok. Dari mana dulu nih mau Dari dijelasin? Yamaha boleh kok. Dari Yamaha mau jelasin apanya dulu nih, spesifikasi Coba apa keunggulannya? dikasih reviewnya kok dari bagian atas sampai bawah. Oke, siap. Untuk Yamaha-nya ya kita kasih penjelasan dulu. Kalau untuk secara keseluruhan ini ada 10 channel ya guys. 10 channel. Cuman dia ada mono stereonya. Ada mono stereo. Mono stereo. Jadi ada di mononya ada 4 ya. Mononya ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus di stereonya ada 3. 3 dibagi 3 dia ada 6 dibagi 3. Oh, jadi dia totalnya per channelnya stereo ada. Oke, paham. Dua channel, satu channelnya 2 gitu. Stereo. Nah, lanjut kok. Untuk yang Phantomnya dia Phantomnya untuk semua channel ya. Jadi kalau satu kita Phantom untuk dong ya? pakai Phantomnya agak ribet kayaknya. Oke, lanjut kok. Terus kalau untuk body dia kecil, mini lah ya, mini. 10 Terus channel mini. untuk tombol-tombolnya ini masih knop pakai puter. Oke. Masih Nah, ini puter. per channelnya bisa jelasin kok ini ada apa aja. Per channelnya kalau untuk 1, 2, 3, 4 ini untuk diperuntukkan untuk mic. 1, 2, 3, 4 untuk mic. Oke. Nah, terus kalau khusus yang stereonya itu bisa untuk instrumen ya, alat musik kayak gitar, keyboard dan lain-lainnya. Oke. Nah, terus kalau untuk efek dia hanya ada 22 pilihan. 22 DSP. Oke. 22 pilihan. Kalau menurut saya ini kalau main di lapangan kayaknya nggak kompatibel ya. Nggak kompatibel lapangan. Kompatibel karena dia masih ukuran mini, terus channelnya masih sedikit dan tidak punya grup. Nggak punya grouping juga. Nggak ada. Oke, siap. Kalau untuk pakai di acara-acara kecil bisa lah ya. Di acara-acara di kantor, hall dan sebagainya. Oke, lanjut dong. Sekarang kita ke XR7 Premier 8. Wah, kalau untuk XR7 ini walaupun dia brand Cina kayaknya kelihatan gagah sekali ya. Kelihatan gagah ya, guys. Gagah sekali. Oke, lanjut kok. Dia 8 channel full. 8 channel full. Terus DSP-nya ada berapa ini? Wah, DSP-nya banyak ya? 199 DSP ya. Oke, Jadi 199 ada DSP. banyak pilihan efek lah. Oke. Nah, kalau untuk Phantom sudah per channel. Phantomnya per channel. Kalau untuk tombol-tombolnya ini udah pedal ya, pakai dorong. Oke. Tadi yang Pakai dorong Yamaha masih 8 knob channel ya? full. Nah, ini kalau per channelnya ini apa aja nih kok tombolnya nih? Ada buat apa aja? Per channelnya. Seperti biasa aja sih kalau mixer standar. Kalau untuk tombol-tombolnya ini kan ada pengaturan high mid low ya. Oke. High mid low, terus aux 1, aux 2. Lalu? Aux 1, aux 2, terus Ini ada prepost ini tombol buat apa nih kok? ya. Yang prepost ini buat apa nih? Oh, kalau ini untuk pre-out ini untuk pengaturan kalau misalkan kita kekurangan input ya. Dia bisa berfungsi dengan input juga. Kalau yang pre-outnya itu ya. Nah, terus dia ada ini juga, ada equalizer juga di sini. Equalizernya High bit low ini equalizer. Oh iya benar ya. Oke. Udah ada USB player, ada Bluetooth. Ini kalau di lapangan kecil-kecilan sih udah rekomen lah ya. Ini bisa buat lapangan kecil-kecilan. Ya sudah bisa. Oke. Nah, dia ada tombol mute, PFL, mix sama ini kita buat groupingnya ya. Ya, standar. Ini sudah punya grup nih, grup 1, grup 2. Udah bisa lah buat lapangan main kecil-kecilan ya kayak organ tunggal ya.
Oh, oke. Nah kalau misalnya untuk Yamaha sini tadi cocoknya untuk apa kok? Ya. Dia cocoknya di pemakaian di mana? Kalau Yamaha ini kalau untuk lapangan kayaknya nggak kompatibel ya, karena dia pertama nggak punya grup, kedua dia pentomnya juga nggak bisa dipakai. Untuk apa input mikrofonnya kan sedikit juga ya, cuman ada 4 ya. Jadi kalau orang main lapangan kayaknya nggak cukup. Ya udah pasti nggak cukup ya kok. Nah bisa gak kok? Tadi kan kita udah review satu-satu. Sekarang ini dijelasin kekurangannya Yamaha apa, kekurangannya si XR7 ini apa? Ah itu dia kekurangan Yamaha tadi, dia 10 channel. Tapi untuk mono mentoknya di 4. Mono bentuknya di 4. Ya, kekurangannya ya. Oke. Jadi tidak kompatibel buat pakai di lapangan. Oke. Nah, kalau untuk kualitas sih sepertinya kalau Yamaha udah mendunia ya, orang udah pada dipertanyakan lah ya. Kalau untuk kualitas kayaknya sih nggak diragukan lagi. Nggak diragukan, benar. Karena ini Yamahanya Yamaha ori ya, bukannya abal-abal. Oke, ini yang ori ya guys. Ingat kita nggak review barang KW. Ini yang ori. Ya. Dari beratnya sendiri. Kalau berat sih udah pasti menangnya di XR7 ya, karena dia kalau ini dimensi lebih besar. Ya. Nah, kalau ini kan dia masih campur-campur. Oh ini masih campur-campur kok? Iya, ini kan bahannya nggak full besi ya. Padahal berat juga ya padahal. Lumayan, tapi jauh lah sama yang ini. Oke. Nah, lanjut kok. Kalau XR7 Cuman ini kekurangan di mana? memang ada beda kelas sih ya. Kalau Yamaha kan kelasnya kelas dunia. Oke. Nah, kalau ini merek Cina. Kalau XR7 ini mungkin dari China, Asia lah ya, kelas Asia. Oke. Nah, gimana kok buat kekurangan dari XR7 ini? Kalau untuk kekurangan saya rasa sih untuk itu nggak ada ya. Paling kalau untuk secara terkenalnya produk mungkin dari situ kekurangannya, karena dia masih produk termasuk baru juga ya. Oke. Tapi sepertinya sudah memadai sih kalau dilihat dari spesifikasi udah komplit. Cocok lah kalau misalkan orang buat lapangan udah bisa. Nah kalau untuk saya perhatiin nih buat yang Yamaha ini tuh dia tuh satu tombol bisa buat XLR sama jack itu ya, bener ya kok? Oh iya, sama aja sih sebenarnya ya. Ini cuman kalau yang untuk Yamaha ini dia SLR sama Canon tuh jadi satu. Oh, Canon jadi satu. Kalau misalnya XR7 ini masih dipisah. Kalau XR7 ini masih dia terpisah. Oke, siap. Antara SLR sama Akai-nya terpisah ya. Terpisah, oke. Oke. Itu nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau dipakai pun salah satu, nggak mungkin dipakai dua-duanya. Itu benar. Oke, siap. Buat apa? Jadi kenapa dia bisa bikin satunya itu digabung, satunya dipisah? Kalau yang digabung begini mungkin dia karena bodinya kecil ya, jadi dia space-nya kan nggak terlalu banyak, jadi dia makanya digabung jadi satu. Oke, benar. Kalau ini kan kalau kita ukur nih jauh perbedaannya dari atas ke bawah itu hampir 3/4. Perbedaannya hampir ini lebih panjang sekitar 25% lah dari bodi. Oke, XR7 lebih panjang daripada Yamaha 25% guys. Nah, buat sekarang kita langsung tes suaranya gimana kok? Oke, siap. Kalau untuk Yamaha kita pakai tes Yamaha dulu ya. Sepertinya kalau Yamaha sih udah nggak diragukan lagi lah untuk kualitas suara. Kita review pakai speaker dari Soundbass Lux 15 DSP, speaker aktif ya guys. Nah, udah cukup guys. Sekarang kita langsung dengerin suara dari XR7 Premier 8 ini. Oke, kita pindahkan dulu ya. Oke, siap. Oke.
coba. Oke ya. Kalau untuk suara saya rasa sih nggak kalah sama Yamaha ya, kurang Oke, lebih. kurang lebih sama ya kok. Nah, itu, Kurang lebih sama. jadi apakah suara mixer itu menentukan kualitas dari suara speaker ya kok? Ada pengaruhnya sih, tapi tidak banyak. Ada pengaruh tapi nggak banyak. Kembali lagi tergantung alat sound system yang kita pakai juga. Oke, satu full setnya gitu ya kok. Jadi pengaruh mixer juga kalau kita pakai misalkan pakai mikrofon ya, pengaruh di mikrofon juga atau instrumen segala macam. Nah, tadi kalau dari mixer sendiri kita udah pakai, berarti menurut Koko sendiri ini nggak ada bedanya ya? Kalau untuk kualitas suara beda sedikit ada ya, Beda karena sedikit. kalau Yamaha dia lebih halus sedikit. Oh, yang mahal lebih halus. Makanya kenapa dia lebih halus karena dia perbentukannya lebih condong ke indoor atau di hall gitu ya, karena Oke. kan posisi masih indoor. Nah Oke, kalau oke, XR7 ini dia agak keras, agak lantang, cuman dia memang spesialis buat lapangan. Oke, kalau begitu, lapangan Bang. kan butuh suara yang kontras ya. Benar-benar. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu aja guys review komparisi kita. By the way guys, untuk harganya sendiri nih, untuk Yamaha ini kita dari harga 3 jutaan. Begitu pula dengan XR7 Premium 8 ada di 3 jutaan juga ya kok. Betul. Nah, untuk harga ini lebih mahal Yamaha sedikit, tapi untuk yang XR7 ini dia juga udah include hard case. Nah, kalau yang Yamaha ini masih belum ada hard case kan kok? Iya betul, nggak pakai harga. Oke, segitu aja review komparisi kita kali ini guys. Kita bandingin mixer dari brand China dengan mixer yang udah legendaris ya, mixer Yamaha. Segitu aja review kita untuk sekarang ya. Jangan lupa guys, ntar langsung kalau ada pertanyaan berikutnya, kalian bisa langsung WhatsApp kontak kita atau komen di kolom YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa visit toko kita yang ada di Harko Glodok, Jakarta Barat, lantai GF1, Blok B nomor 26, 28, 30, 32, dan 36. Dan ingat guys, jangan salah toko ya. Oke, segitu aja ya kok. Oke, siap. Jadi kalau untuk memakainya sesuai kebutuhan ya. Oke, sesuai kebutuhan guys. Sesuai kebutuhan. Kalau hanya harganya terjangkau, misalnya pakai Yamaha di indoor, oke, nggak ada masalah juga. Oke, cuman kalau outdoor Kalau pakai direkomendasikan. outdoor ya disarankan pakai XR7, lebih kompatibel lah ya, lebih cocok karena dia speknya lebih lengkap. Oke, ya itu aja guys. Terima kasih.